wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi sampai pembahasan bahwasannya seorang yang tertuduh tidak mau bersumpah atas tuduhannya, maka ketidakinginannya, penolakannya untuk bersumpah itu sama dengan pembenaran apa yang dituduhkan atau yang dituntut darinya ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara yang dikecualikan dalam masalah sumpah untuk mereka yang mengingkari ya. Yang pertama dalam masalah li'an ya, dalam masalah li'an, yaitu suami yang menuduh dia yang bersumpah. Harusnya kan yang menuduh bukti, yang tertuduh sumpah. Tapi dalam masalah li'an, suami yang menuduh malah bersumpah, demi Allah istri saya berzina, sampai beberapa kali. Kemudian juga bagi pengecualian juga sumpah bagi yang mengingkari. Ini orang yang dituduh meninggalkan sholat. Kalau dia mengatakan enggak, saya sholat di rumah, ya, maka dia nggak perlu bersumpah untuk pengingkaran tuduhannya tersebut. Ya, ini beberapa perkara. Yang antaranya juga terkait masalah qasamah, ya, yaitu 50 orang dari suatu kabilah atau dari suatu wilayah bersumpah menuduh orang tertentu sebagai pembunuh ketika tidak mendatangkan bukti qasamah. Dalam masalah qasamah, hukum qasamah, yang bersumpah itu adalah yang menuduh, bukan yang tertuduh. Jadi ini pengecualian dalam masalah yang mengingkari tuduhan, itulah yang bersumpah ya. Dan penulis mengingatkan di sini tentang balasan bagi qadhi, hakim, untuk bersungguh-sungguh memanfaatkan potensinya ya, dalam menentukan hukum yang tepat, tidak sembarangan tapi sesuai dengan aturan dan standar keputusan hukum. Kalau hakim berada pada aturan yang berlaku dalam memutuskan kehukuman, dalam memutuskan hukum, maka dalam agama kita hakim itu diapresiasi besar. Kalau dia benar dengan keputusannya, dia dapat 2 pahala. Kalau keliru dan salah, dia tidak berdosa, tetap dapat 1 pahala. Ya, dalam rangka apresiasi hakim atas apa yang ada pada dirinya dari kesungguhan untuk menyimpulkan hukum berdasarkan standar aturan yang benar. Ya. Walaupun terkadang mungkin salah, seperti tadi, karena mungkin aja ada kasus si yang menuduh atau yang nggak memiliki hak justru pandai bersilat lidah, bisa saja. Akhirnya hakim memutuskan menurut apa yang dia lihat, nampak kebenarannya. Ya. Dan penulis juga mengingatkan di sini al-jawr fil hukum minal kabair. Kriminalitas, kecurangan dalam masalah hukum, persengketaan, ya, tuntutan-tuntutan, ya, kemaksiatan, kecurangan dalam masalah tuntutan-tuntutan seperti ini, itu adalah termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Baik orang yang menuntut apa yang bukan haknya, atau seorang yang mengingkari yang ada pada dirinya yang menjadi hak orang lain, itu adalah dosa besar. Juga bagi hakim, ya, suatu dosa besar ketika dia menyepelekan hal ini, memutuskan dengan hawa nafsunya, tidak berdasarkan standar aturan yang harus dia laksanakan. Kalau keputusan itu ditentukan dengan
atau berdasarkan apa yang menjadi keuntungan baginya dari keuntungan duniawiyah, maka ini betul-betul kecurangan, termasuk dosa besar. Dan hakim, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, secara keseluruhan itu 2/3-nya tempatnya di neraka. Hanya satu yang selamat, hakim. Kalau kita hitung secara persentase, sebagaimana kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, al-qudah thalathah ithnan finnar. Hakim itu terbagi menjadi 3. 2 tempatnya di neraka. Wa wahidun fil jannah. Hanya satu yang di surga. Di satu jenis hakim. Kemudian Nabi menjelaskan, rajulun alimal haq faqadha bihi fa huwa fil jannah. Hakim yang mengenal kebenaran, tahu kebenaran, standarnya, aturannya, dan memutuskan sesuai kebenaran, dia di surga tempatnya. Hakim yang kedua, ini tempatnya di neraka. Wa rajulun qadha linnas ala jahlin. Seorang yang memutuskan atas dasar bodoh, enggak tahu agama Allah, syariat Allah, hukum Allah. Dia tidak memutuskan atas dasar ilmu, atas dasar kebodohan. Ya. Dan perlu kita pahami bahwasannya hukum itu milik Allah. Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu tidak ada kecuali milik Allah. Maka memutuskan perkara apa yang ada pada manusia, ini juga harus dikembalikan kepada apa yang menjadi hukum Allah. Hakim yang jahil, bodoh tentang hukum Allah sehingga dia putuskan tidak seperti apa yang menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala dari ketentuan dan aturannya, ini hakim yang bodoh, tempatnya di neraka. Ya. Kemudian yang di neraka juga yang ketiga, warajulun arafal haq fajar. Ya, seorang hakim kenal, tahu kebenaran, aturan Allah, hukumnya dia tahu, tapi dia malah menyimpang. Tapi dia malah menyelewengkan hukum Allah itu, apapun alasannya. Entah karena sogokan atau emosional atau yang lainnya, ya, maka itu juga di neraka. Jadi kalau dipresentasi, ya, hakim itu berdasarkan sabda Nabi ini 2/3-nya di neraka, ya, 1/3-nya yang di surga. Ya, jadi berat jadi hakim itu, apalagi tegak dengan kebodohan, gak ngerti hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Mungkin ini hadirin yang bisa kita pelajari di kesempatan malam hari yang mulia ini. Selanjutnya kalau ada yang ditanyakan mungkin dipersilakan. Min soal. Yang mau tanya enggak? Ada yang tanya? Atas kesempatannya mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.